Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin wa razaqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa nafa'ana bi 'ulumil ulama'i wal 'amilina fi sabilillah wa najjana fid dharain. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmatul Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, ya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang halal. Semua adalah bagian daripada nikmat-nikmat yang harus kita syukuri dan menjadikan wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekuatan untuk bisa selalu mengikuti aturan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhir hayat nanti sehingga kita selamat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengingatkan bagi saya pribadi dan seluruh jamaah yang hadir, untuk selalu tetap mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang hingga hari ini masih terus menjadi korban, ya, rakyat sipil, masyarakat, wanita-wanita, orang tua, anak-anak yang terus berjatuhan semakin bertambah karena genosida, ya, atau pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel yang membabi buta, yang ngawur, yang pengecut gitu, karena beraninya lewat udara, ngebom lewat udara. Ini adalah negara satu-satunya yang melakukan genosida atau pembunuhan massal tapi secara live, ya. Mereka sebarkan di media. Udah gitu mereka ini ngakunya korban lagi, ya. Udah gitu Israel ini ngakunya sebagai apa? Sebagai korban, ya, padahal mereka lah sebenarnya yang melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Jadi kalau di Palestina itu, terlepas dari sosial politiknya di sana, ya, ini adalah tragedi kemanusiaan, ya, bukan lagi kaitannya dengan apa namanya, mungkin mewakili Islam dan bukan Islam, lebih daripada itu, ya. Ya, kalau Islam dan bukan Islam itu sudah jelas, mereka sudah kita sudah tidak meragukannya lagi, gitu ya. Peperangan antara hak dan batil itu sudah jelas. Hanya seharusnya peperangan itu antar pasukan, tapi ini mereka beraninya itu yang diserang adalah rakyat sipil, masyarakat biasa. Dengan alasan begitu, kami tidak menyerang. Kalau di media-media itu mereka itu punya influencer juga, ya, punya buzzer, ya, yang dibayar untuk menyebarkan informasi-informasi tentang Palestina itu, tapi dari pihak mereka. Itu mereka mengatakan kami itu tidak memerangi Palestina, rakyat Palestina. Yang kami perang itu Hamas. Kalau Hamas nggak ada, udah kami nggak perang. Bahasa mereka begitu. Tetapi tiap hari pemandangannya yang kita video-video yang kita ketahui,
Oh, itu yang jatuh korban itu adalah rakyat sipil, bukan Hamasnya. Ya. Yaitu karena mereka berhadapan secara langsung tidak berani, pengecut. Dan memang dalam sejarahnya Yahudi itu memang pengecut. Ya. Di mana-mana mereka selalu melalui orang lain, tangan orang lain dalam berperang gitu. Ya, jangankan sekarang ya. Zaman dulu ketika Bani Israel itu bersama Nabi Musa, ya, itu Allah sudah menegaskan, kamu masuklah udkhulu alaihimul bab, masuklah kamu ke pintu negeri dulu. Jadi ketika Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun, ya, dari Mesir, nah, kemudian menuju Palestina. Nah, di Palestina itu ada kaum yang mereka itu Jabbarin, ya, kuat-kuat, besar, dan adidaya, diktator, ya, kasar-kasar. Nah, sama Nabi itu sama Nabi mereka udah dijanjikan oleh Allah kemenangan. Ya. Fa idza dakhaltumuhu fa antum ghalibun. Nanti kalau kamu udah masuk pintu itu, kalian akan menang. Ya, tapi apa jawabannya? Jawabannya orang-orang Israel itu apa? Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Udah kamu perang aja Musa. Musa sama Robmu berdua sana perang. Nanti kalau menang kami nunggu di sini aja. Nanti kalau menang saya masuk. Itu sama nabinya begitu. Ya. Inna fiha qauman jabbarin, ayat sebelumnya. Di dalamnya itu ada pasukan yang kuat. Gitu. Ya. Kami tidak akan mungkin masuk ke Palestina kalau mereka masih ada di situ. Jadi begitu mereka itu. Liciknya itu adalah menggunakan orang lain untuk memerangi umat Islam. Nah, begitu juga hari ini mereka menggunakan berbagai macam legalitas, ya, legalitas antar negara untuk mengesahkan kejahatan mereka. Ya, terutama jangankan perjanjian biasa, perjanjian yang dilakukan oleh Dewan PBB aja dilanggar oleh mereka. Ya, karena memang PBB sendiri hadir dulu sejarahnya ya untuk memuluskan negara Israel. Ya, kalau kita meneliti sejarah lebih dalam lagi. Tapi demikianlah yang terjadi hari ini, bahwa kenyataannya banyak rakyat sipil, ya, anak-anak, orang tua, ya, kemudian rakyat sipil, wanita-wanita yang banyak menjadi korban. Tiap hari kita mendapatkan share video kaitannya dengan korban-korban yang kebanyakan adalah anak-anak. Kita doakan supaya mereka diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, diberi pahala yang banyak, diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang begitu besar. Kalau kita melihat videonya, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sengsaranya kita di sini, nggih. Bapak Ibu nggih. Sesengsara-sengsaranya kita di sini itu jauh lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah daripada saudara kita ada di Gaza, di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu penjara terbesar di dunia. Mana diblokade. Diblokade itu naik ke atas 20 meter, naik ke bawah 20 meter. Ya. Jadi blokadenya bukan hanya ke atas tapi juga ke bawah. Makanya pejuang Hamas itu menggali lubang berapa? 60 meter kedalamannya. Supaya tidak natap tembok. Ya, luar biasa ini. Bayangkan kita menggali 60 meter ke dalam, terus masih panjangnya berapa nggak tahu, ya. Luar biasa ini. Perjuangan mereka dalam, bukan hanya perang, perjuangan mereka dalam mempertahankan hidup aja begitu sulit, begitu susah. Bantuan dari seluruh dunia terputus. Jadi penjara terbesar di dunia untuk Palestina. Ya.
dan mereka mampu survive. Orang-orang Palestina itu kata seorang warga Indonesia yang tinggal di sana selama 12 tahun 12 tahun, siapa namanya itu, yang menikah dengan orang Palestina. Orang-orang Palestina itu orang pintar-pintar. Mereka itu sudah tua-tua itu belajar S1, S2, doktor, penjaga universitasnya itu doktornya itu jadi penjaga karena saking banyaknya doktor di sana ya. Bukan S1 lagi. Nah, kita itu S1 aja bisa dihitung ya. Kebanyakan S3 malahan ya, SD, SMP, SMA. Jadi S1-nya jarang nih. Masya Allah ya. Jadi orang-orang Palestina itu keadaannya sulit seperti itu, mereka itu pinter-pinter karena tahu bahwa peradaban dunia akan maju, sebuah bangsa akan kuat itu dengan apa? Dengan punya banyak ilmu, belajar. Kita tuh ngaji seminggu sekali, sok kadang telat-telat, sok kadang nanggu absen, padahal enek pasar murah niki nggih. Nah, kadang enek pembagian sembako ya. Napa meneh nek kon bayar niku lho. Mboten saged bayangke niku. Ngaji kon bayar ngono kira-kira sing teko pinten. Nggih. Ya, belajar suruh bayar itu kita berat sekali. Masyaallah. Beberapa calon santri, wali santri itu datang secara khusus kepada kami, ya, Ustaz, ini nanti kalau diterima itu kira-kira bayarnya bisa dikurangi enggak ya. Padahal pondok kami itu di antara pondok-pondok sekitar itu yang paling murah ya, di antara yang paling murah ya. Tapi orang-orang Palestina itu coba bayangkan, mereka sudah keterbatasan pekerjaan, keterbatasan keadaan, tapi semangat belajarnya luar biasa ya. Udah doktor, dia masih kuliah lagi S1 untuk jurusan yang lain ya Pak, bayangkan itu mereka kerjakan. Makanya Iron Dome, pertahanan udara yang paling terkenal canggih di Israel itu bisa ditembus oleh orang-orang Palestina dengan cara yang paling sederhana karena kecerdasan mereka ya. Tank anti rudal itu bisa hancur, bisa tembus, yang mereka kaget tank mereka kok bisa rusak, bisa tembus ini oleh roketnya Hamas. Padahal buatnya dari mana Bu? Buatnya dari sisa-sisa bekas saluran air, pipa-pipa bekas itu oleh mereka ya, didaur ulang kemudian dibuat untuk rudal anti tank ya, semacam RPG gitu. Itu kepandaian mereka menggunakan barang-barang bekas itu bisa diolah kemudian menjadi senjata ya. Luar biasa. Jadi kita bukan maksudnya mengajari kita untuk buat RPG ngoten mboten nggih. Monggo terus go ngebom napa mboten. Tapi kita mengambil ibrohnya napa? Bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun rakyat Palestina, keadaan yang seperti itu ya, yang prihatin, mereka itu mengutamakan pendidikan. Mengutamakan pendidikan. Maka kita ini mari bersama-sama untuk selalu berusaha menjadikan generasi setelah kita ini nanti, anak-anak sekitar kita tuh memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya, baik dalam urusan agama, terutama urusan agama, apalagi terutama juga urusan dunia. Jadi hafid Quran, tapi dia juga ahli kimia, juga ahli ekonomi, juga ahli politik, juga ahli semuanya. Masya Allah. Pemimpinnya Hamas itu, dia presidennya itu hafid Quran ya, presidennya hafid Quran gitu. Pasukannya wajib hafid Quran, pasukan Hamas wajib hafid Quran ya, semuanya.
Ya, jadi di sana itu belajar yang hafal Quran tuh, yang hafalan Quran bukan sekedar anak-anak kecil. Ya. Kalau kita kan hafalan Quran dari anak mulai sekolah ya. Di sana tuh sebelum sekolah pun masih kecil-kecil udah diajarin hafalan Quran. Dan lebih daripada itu, yang tua-tua, ibu-ibu bawa anaknya ke masjid setoran hafalan. Ya. Itu ibu-ibu walaupun dia tiap hari urusannya dapur, tapi dia nggak pernah lepas dari apa? Hafalan Quran. Ya, sakniki ibu-ibu pripun, Bu? Ya. Bendinten ngapal Quran mboten? Alah ngapal Mas maca ae ora kok kober ngoten nggih. Ya. Baca aja ra kober. Ya. Niku lihat apa banyak sekali di videonya, di foto-foto. Jadi ummahat ibu-ibu Palestina itu ke Masjidil Aqsa atau ke masjid mana, di masjid dia bawa bayi, bawa anak-anak, kemudian apa? Ditaruh setoran hafalan. Ya. Begitu. Jadi udah tua sekalipun semangat belajarnya itu masih. Ya. Begitu. Ini semangat ini yang harus kita apa namanya? Kita contoh, kita tiru, sehingga ketika hari ini mereka menghadapi musibah itu dia nggak mengeluh sama sekali. Dia tidak kemudian shock, tidak kemudian apa namanya putus asa dari rahmat Allah. Mereka tetap teguh, tetap sabar, tetap mengharap pahala, tetap mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena agamanya kuat, itu akidahnya kuat, keyakinannya kuat. Ya. Jadi iman itu ada di Palestina. Oleh karena itu ini menjadi acuan bagi kita untuk mari kita bersama-sama meningkatkan keilmuan, baik secara ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu dunia. Karena kemajuan suatu bangsa itu ya karena dari ilmunya itu, ya, dari ilmunya. Ya, kalau tidak berilmu maka mereka nanti yang akan mengatur negara ini, ya, kalau mereka tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu dunia sekalipun, ya akhirnya ya kacau, ya kacau. Ya, sudah ilmu dunianya kurang, mental ilmu agamanya tambah juga kurang, akhirnya ya sudah, Masya Allah, orang yang punya ilmu dunia aja bisa kebeli karena tidak punya ilmu agama, apalagi nggak punya dua-duanya, gitu ya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umpamane kita sedaya diminta untuk, atau kita minta kepada Allah tambah, kira-kira jaluk tambah nopo? Pripun Pak? Tambah nopo Pak? Tambah bojo? Nopo tambah anak? Nopo tambah nopo? Tambah duit? Ya. Tambah duit, tambah harta, ngoten nggih. Kira-kira nek minta tambah harta, tambah uang itu boleh atau enggak? Boleh enggak? Tambah umur boleh enggak? Nah, boleh. Tapi, nah niki wonten tapi nih, wonten syarate, nggih, wonten syarate. Syarate napa? Kedah diikuti dengan minta keberkahan. Ya, minta napa? Diikuti dengan apa? Keberkahan. Ngoten, nggih. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW atau hadis Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika ada yang namanya sahabiah itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sinten? Anas bin Malik niku sinten? Bapak Ibu, wonten pernah sing maca sejarah Anas bin Malik? Napa? Pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Ya, dari suami sebelumnya, ya, Anas bin Malik itu umurnya 10 tahun
dihadiahkan kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang itu banyak yang memberi hadiah kepada engkau. Saya tidak punya apa-apa kecuali anak ini saya hadiahkan kepada engkau. Udah, ini pokoknya jadi pembantu engkau. Ya, Masya Allah. Jadi dihadiahkan anaknya. Tiap hari pokoknya bersama Rasulullah pun monggo kerso dadi apa terserah. Diken apa mawon nggih, manut. Sing penting apa? Bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan begitu justru karena tiap harinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Memiliki ilmu yang sangat luas karena tiap hari belajar dengan Rasul itu. Ya, nah tiang kiai-kiai NU niku nggih mencontoh Rasulullah. Nggih. Niku biasane nitipke anake teng kiai pokoke monggo kersa wis. Tak titipke wis terserah mau suruh apa. Kadang yo kan umbah-umbah kon napa isa-isa ngresiki omah kon nyang sawah ngoten nggih. Ya. Manut karo kiai ini. Niku biasane angsal keberkahan. Nggih. Nah, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah doakan dia. Hada Unais itu panggilan kesayangan ya untuk Anas, dipakai tasghir Unais. Ya. Khuwaidimika, pembantu engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya dan berilah keberkahan pada apa yang engkau berikan padanya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau minta harta, minta anak keturunan, jangan cukup minta hartanya saja dan minta anaknya saja. Ya Allah, berilah saya anak banyak. Ya Allah, berilah saya harta yang banyak. Jangan berhenti di situ, tapi harus ditambah nopo? Dan berkahilah atas apa yang engkau berikan. Diberi keberkahan. Dan ternyata Anas bin Malik ini, Masya Allah, karena doanya Rasulullah jelas mandi. Ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan nubuah Nabi, kenabian Nabi. Karena apa? Doanya mustajab. Ya, Nabi doanya mustajab, ya kan? Ya. Beliau ini punya anak pinten Pak Bu? Anaknya Anas bin Malik ini pinten? 10, 15, 20, 40. Kurang Bu. Anaknya pinten? 120. Niku di luar cucu lan cicit. 100 pinten? 20. Ya. Masya Allah, luar biasa. Wong tiang Madura niku wonten nggih. Bojone 10, anake kathah. Niku lali, anake niku sing nomor pinten lali niku. Paling go 20 apa pinten niku lali. Oh, jangankan yang istrinya 10, anaknya 20. Wong kita anaknya 5 aja bingung lahirnya tahun pinten nggih. Lali kok. Kita kapan nggih? Umure pinten? Jenenge sapa lali niku nggih. Lah niki coba bayangkan, anaknya 120 ya. Ini berkahnya di doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Memang diberkahi betul. Wah, anaknya banyak, hartanya juga banyak. Beliau tinggal di Basrah, punya 2 kebun yang besar. Tiap tahunnya kebun itu ya membuahkan hasil 2 kali setiap tahun. Ya, cukup untuk menghidupi anak-anaknya yang berapa? 120. Umurnya pinten? 100 lebih. Ada yang menyebut 103 tahun, ada yang menyebut 90 lebih, hampir di 100 tahun. Intinya umur beliau panjang sampai 100 tahun, 1 abad. Ya, umurnya 1 abad. Ya, niki teng mriki rekor nggih. Nek wonten nggih. Wonten tiyang Blumbang niki 100 tahun. Mbah-mbah dari wonten nggih ngene. Ya.
Wonten soalnya kadang ya lali kok. Lahirnya tahun pinten ngoten nggih. Akhirnya direko-reko pokoknya ketoke tahun biyen zaman Belanda ngoten ya. Ya, dan jadi benar-benar diberkahi, umurnya panjang, anaknya banyak ya, anaknya banyak, Masya Allah, dan ilmunya juga banyak. Nah, beliau menjadi salah satu istilahnya imam madhab gitu. Jadi kalau di Mekah itu ada namanya ya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau di Madinah ada namanya Anas bin Malik ya, Anas bin Malik. Suatu ketika pernah beliau tawaf itu tawaf dibarengi berbarengan ya, bersama beliau itu 70 anaknya ya. Tawaf itu sak keluarga entek kabeh ya, tempatnya gua anak-anak ya. Jadi luar biasa. Jadi ini doa ada disebutkan dalam karangan Wahab bin Ali Al-Qahtani itu ya. Ad-du'a'u minal kitab wa sunnah. Doa-doa dari kitab dan sunnah ya. Itu diantaranya disebutkan itu doanya. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana faghfir lana innaka antal ghafurur rahim, atau wa anta arhamur rahimin ya, faghfir lana wa anta arhamur rahimin ya. Ini doa yang sangat bagus sekali untuk kita hafalkan. Tapi sini nggak ada papan tulisnya ya, nggak bisa nulis ya. Kalau punya HP bisa direkam, kalau bawa catatan bisa dicatat, kalau nggak bawa nggih dihafalke langsung, ngoten nggih ya. Hafalke langsung, tiang Blumbang pinter-pinter kok nggih. Allahumma aksir malana wa waladana, ya Allah perbanyaklah harta kami dan anak kami. Jadi minta diperbanyak anak dan harta itu boleh ya, secara syariat napa angsal mboten angsal, tapi kedah diikuti napa wa barik lana fima a'taitana. Jadi doanya niku nggih kula bacakan rumiyin. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana faghfir lana ya arhamar rahimin. Nek kedawan sing penggalan pertama saja, karena niku doa niku campuran dari beberapa hadis kemudian digabungkan menjadi satu ya. Nah, salah satu hadis yang pertama tadi, bait yang pertama adalah berkaitan dengan kisahnya Anas bin Malik tadi. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah perbanyaklah harta dan anak kami dan berilah keberkahan padanya. Jadi bukan sekedar minta diperbanyak harta dan anak ya, tetapi juga minta diberi keberkahan niku nggih, diberi keberkahan ya. Ma maknal berkah, apa niku artine berkah? Berkah niku aslinya kalau dalam bahasa niku sodrul ba'ir. Sodrul ba'ir itu dadanya unta ya. Barku, al-barku sodrul ba'ir ya. Al-barku itu dadanya unta ya. Jadi kalau ya brukul ba'ir ya, unta menderum itu meletakkan dadanya. Jadi napa nglesot nggih. Napa namine napa niku? Nek sapi ngoten, sapi atau unta atau kambing ngebrok niku lho napa namine? Ndekem nggih, ndekem ya. Ya, jadi ngebrok menderum kalau bahasa Indonesianya ya, menderum. Menetap di atas tanah. Menetap. Lah itu namanya berbarku. Ya, al-buruk ya bruku. Ya. Karena menetap, maknanya berarti apa? Barokah itu apa? Ya, yaitu menetap di dalamnya kebaikan ya. Jadi digunakan dalam bahasa yang lain
Barokah itu adalah menetapnya kebaikan pada sesuatu. Menetapnya kebaikan pada sesuatu. Disebutkan maknanya ada dua. Yang pertama az-ziyadatu wan nama. Yang kedua adalah dawamu alal khair. Ya. Yang pertama bertambah dan berkembang. Jadi maknanya berkah itu bertambah dan berkembang. Hisian secara fisik, ya, bisa diraba, bisa nampak gitu, kelihatan. Anaknya tambah kayak seperti tadi Anas bin Malik, ya, anaknya berapa? 120 di luar cucu dan cicitnya, ya. Oh, ini berkah namanya karena bertambah, berkembang, bertambah, ya, semakin banyak. Yang kedua maknanya dawamu alal khair, ad-dawamu alal khair, yaitu tetap berada di atas kebaikan. Kebaikan itu menetap padanya. Walaupun tidak banyak tapi terus membawa kebaikan. Itu namanya berkah. Walaupun tidak banyak tetapi kebaikan itu terus ada. Ya. 1 atau 2 atau 3 atau 4 anak. Ya. Tapi terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Itu lebih baik daripada 10 anak tapi semuanya bermasalah. Ya, kan begitu. Ya, jadi ad-dawam alal khair, ya, menetapnya kebaikan pada sesuatu. Tempat untuk menampung air itu disebut dengan birkah dalam bahasa Arab. Al-birkatu. Apa al-birkah? Tandon, tampungan air. Kenapa disebut birkah? Karena airnya menetap. Yang sebelumnya ngalir itu jadi menetap. Nah, itu disebut dengan apa? Al-birkah. Niku nek bahasa Arab, makanya bahasa Arab itu kadang-kadang ada kesamaan-kesamaan. Kalau namanya disebutnya sama, hurufnya sama, tapi tempatnya beda atau barangnya beda, biasanya ada kesamaannya. Ya, salah satunya apa? Itu tadi barokah dan birkah. Ya, hurufnya dari huruf yang sama, barokah dan birkah. Ya, kalau barokah itu menetapnya kebaikan, selalu mendapat kebaikan. Luzumul khair, ya, luzumul khair, ya, luzum itu istiqomah, terus menerus mendapatkan kebaikan. Luzumul khair. Kalau birkah itu menetapnya airnya menetap di situ, ada terus di situ. Karena apa? Tempat penampungan air, ya, tempat penampungan air, tempat untuk menahan air, itu disebut dengan birkah, ya. Atau unta yang menderum tadi menetap, ya, menetap di situ, dia ada terus di situ, nama disebut apa? Yabruku, ya. Jadi keberkahan, ya, itu kembalinya maknanya kepada dua. Yang pertama bertambah, memang secara fisik bertambah, berkembang. Yang kedua maknanya adalah selalu mendapatkan kebaikan, ya, selalu mendapatkan kebaikan. Nah, ini juga yang diisyaratkan dalam hadis tentang sedekah, ya, la yang kusu sedekatun almal, ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya tidak mengurangi itu secara apa? Secara kebaikannya tidak mengurangi, tapi secara fisiknya berkurang atau enggak? Ya kurang, ya. Kita misalnya punya 1 juta disedekahkan 500, berkurang mboten? Berkurang hartanya jadi 500, jadi setengah. Ya, secara fisik berkurang, tetapi secara kebaikan dia tidak berkurang, dia tetap ada. Harta itu memiliki kebaikan, ya, bahkan bertambah. Ya, pahalanya bertambah, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebutkan harta itu, sedekah itu tidak mengurangi harta, ya, memang ya dua-duanya itu masuk. Maksudnya bertambah karena biasanya orang sedekah itu terus ditambah, ya.
ditambah dengan harta yang sama lebih banyak atau dengan yang lain gitu. Tambahannya itu dengan cara yang lain, mungkin diberi kesehatan, mungkin diberi umur panjang ya, mungkin ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain gitu. Sedekahnya dengan uang, tambahannya tambah mobil gitu ya. Sedekah dengan harta, tambahannya sedekah dengan mobil gitu, tambahannya yang lain, bisa jadi begitu. Yang kedua adalah maknanya adalah selalu mendapatkan kebaikan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita minta bertambah hartanya, bertambah anaknya, tapi harus dibarengi dengan minta berkah nggih. Monggo niki dihafalke terus tiap hari donga ya, tiap hari doa, mudah-mudahan kita diberi kebaikan seperti Allah memberikan kepada Anas bin Malik. Ngoten nggih. Ya. Hadis ini juga dalil bolehnya kita minta doa kepada orang yang punya punya keutamaan. Kiai, ustadz atau orang soleh. Orang itu mungkin biasa saja, tapi tiap hari dia ke masjid, tiap hari dia infak, tiap hari dia beramal soleh, tiap hari bisa kita minta doa kepadanya ya. Barangkali ya dengan kita wasilah minta doa kepadanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ya dengan doa kita juga kita memperbanyak doa ya, memperbanyak doa. Wa atil hayatana ala ta'atik, ya Allah, dan panjangkanlah umur kami ya di atas ketaatan kepadamu. Minta ditambah umur juga boleh ya. Minta ditambah dipanjangkan umur boleh. Ini tidak menyalahi takdir ya, tidak menyalahi takdir. Kenapa? Karena sebenarnya doa itu juga takdir ya. Kita doa, ya Allah panjangkanlah umur saya, terus oleh Allah dipanjangkan, itu juga takdir gitu maksudnya ya. Jadi tidak menyalahi takdir ya. Mau kita juga nggak tahu ternyata emang umur kita panjang, so kadang kita nggak minta pun diberi oleh Allah umur yang panjang ya. Tapi kalau kita minta kemudian dikabulkan oleh Allah, itu juga tidak menyalahi takdir, karena kita tidak tahu takdir kita sebelumnya ya. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah ya, itu juga takdir ngoten nggih. Jadi minta diperpanjang umur itu bukan menyalahi takdir nggih. Boleh minta dipanjangkan umur, tapi juga ada catatannya. Napa? Dibarengi dengan apa? Ala ta'atik ya. Dipanjangkan umur supaya selalu berada di atas ketaatan niku ya. Nek gur panjang umur tok eneke gur rugi ya. Panjang umur ning ternyata kita tidak di atas ketaatan, yang ada hanyalah kerugian, karena waktu itu sendiri adalah kerugian nggih. Kita oleh Allah dipanjangkan waktu kita ini ya, itu pada asalnya kerugian ya. Itu sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Jadi kita ini nek oleh Allah tetap diberi hidup, dipanjang umurnya, panjang umur tok niku pada dasarnya di atas kerugian. Cuman ada pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali yang itu ya, kecuali yang itu niku jane iki awake dhewe nek dipanjangke umur iki untung napa rugi nggih? Rugi napa untung? Niku sing saged jawab piyambak kita sendiri yang jawab. Lah karek dinggo napa? Nggih, dimanfaatkan untuk apa?
kita sendiri yang bisa jawab. Ya, kalau ndak bertambah ketaatannya, yo enake gur rugi. Ngoten. Nggih. Waktu kita, umur kita, usia kita itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, pasti akan terisi dengan sesuatu yang tidak baik ataupun tidak bermanfaat. Ya, minimal tidak bermanfaat. Ya. Nah, tinggal kita muhasabah diri. Selama 24 jam kira-kira oke di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan. Ya, oke salai apa oke beneri, oke amal solehi atau amal tolehi, ya, amal baiknya atau amal buruknya, kita sendiri yang hitung. Ya. Nek tiap hari banyak amal keburukannya, berarti semakin hari semakin rugi, semakin numpuk semakin banyak. Dan salah satu yang akan dipertanyakan nanti di hari kiamat dari 4 itu yang dua adalah masalah umur. Dari 4 perkara yang 2 itu masalah umur. An umrihi fi ma'ablah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, wa an sababihi fi ma'afnah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Jadi dua-duanya umur secara umum dan masa muda secara khusus, tentang umur. Ya. Dari 4 hal yang ditanyakan nanti di hari kiamat, kaki kita tidak bergeser, itu yang 2 kaitannya dengan umur, Pak. Maka ini kita harus hati-hati betul, harus dimanfaatkan betul umur yang ada pada kita ini. Pastikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya kita berada di atas kebaikan. Kalau enggak rugi kita. Semakin tua semakin rugi, semakin banyak kesalahan, semakin banyak kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seseorang, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling baik? Kata beliau, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umurnya bukan berhenti panjang umur, tapi apa? Wa hasuna amalu, dan baik amalnya. Kebalikannya, terus yang paling buruk siapa ya Rasulullah? Ya, yaitu man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya dan jelek amalnya, ya, dan jelek amalnya. Ini kebalikannya, itu sudah pasti. Kalau enggak kita isi dengan kebaikan, wis kosok baleni, ngoten nggih tiyang Jawi. Ya, kebalikannya berarti ya kita kalau enggak bisa menjadi manusia yang paling baik, berarti akan terjatuh pada manusia yang paling buruk, paling jelek. Ya. Jadi ini podo-podo panjang umure, tapi beda nasibe. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini oleh Allah diberi takdir yang baik, ya, oleh Allah dimudahkan kita untuk bisa hadir di pengajian ini. Berarti kita memastikan diri berada di atas kebaikan, terlepas dari motif masing-masing ngajine. Mungkin wonten sing gene entuk sembako murah, wonten nggih. Mungkin ngajine wonten gene entuk kanca, mungkin ngajine daripada nganggur. Ya, tapi mugi-mugi dengan begitu semakin lama kita ngaji, menjadikan hati kita lurus, ikhlas lillahi ta'ala, gitu fungsine. Ndak masalah, ndak apa-apa, ya. Ndak apa-apa. Raketang ya engko nek ngajine ya ngantuk ngoten nggih. Ya. Karena tadi malam pos ronda ngoten ya. Mboten pos rondo lho nggih, pos ronda ya. Ya. Semalaman ngantuk gitu, jadi ngajinya juga ngantuk kan. Ya, bisa jadi, tapi tidak apa-apa. Ya, datang ke pengajian sendiri udah berkah, dapat pahala. Itu udah umur kita berkah insya Allah. Ya, pahala kita berkah. Nek infak ya harta kita jadi berkah. Gitu. Nek ada ngajak anak kita juga dapat berkah. Nah, jadi tentang mriki ampun piyambak Pak nggih.
Ya, kecuali sing rondo lan duda ya. Ya, ngajak suaminya, ngajak istrinya. Nek mboten wonten nggih ngajak anaknya, nggih saged diajak monggo sareng-sareng meramaikan pengajian supaya hidup kita berkah, usia kita berkah, harta kita berkah. Sama berkahnya. Cuman kalau berkahnya umur niku napa? Kalau kita gunakan umur itu untuk ketaatan, untuk kebaikan, niku berkah. Nggih. Nah, monggo sareng-sareng kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita perbanyak amal-amal kebaikan kita supaya menjadi berkah, hidup kita jadi berkah. Nggih. Napa maknane berkah? Pertama napa? Bertambah, nggih. Bertambah hartanya, bertambah anaknya, bertambah umurnya, bertambah kesehatannya, bertambah yang lain-lainnya. Yang kedua napa? Berada di atas kebaikan, selalu berada di atas kebaikan menurut syar'i, menurut syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dapat kebaikan, baik kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia. Selalu berada di atas kebaikan. Wong loro niku nek berkah niku nggih dapat kebaikan. Betul, orang sakit itu kalau berkah dapat kebaikan. Ya. Kebaikan itu apa? Kebaikan apa? Jadi ingat Allah gitu. Jadi zikir. Nek sehat terus, ora tahu eling dumateng Allah. Dikai sakit jadi eling, oh ya Allah. Jadi donga, jadi zikir, jadi banyak meminta kepada Allah. Dua napa? Dihapuskan dosa. Tiga napa? Ditambah pahala, dapat pahala. Orang kena musibah sakit itu udah pahala sendiri. Ning nek sabar, ngoten nggih. Nek ngedumel ya nek mboten apa namanya kersa, mboten ridho ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau itulah berkah ya. Semua kejadian yang menimpa kita, yang baik maupun yang buruk itu akan menjadikan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Niku berkah. Itu berkah. Nah, ini kemudian ditutup wa ahsin amalana faghfir lana wa ahsin amalana, dan perbaikilah amal kami. Ya, udah ditambah harta, tambah anak, tambah umur, lan diperbaiki amalnya supaya jadi berkah. Lah diperbaiki amal. Ahsanu amala itu adalah apa? Yang paling ikhlas dan mutaba'atur Rasul, paling ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waghfir lana, lah terakhir ditutup dengan dan ampunilah kami ya Allah. Ya, jadi donga sing pertama njaluk dunya, donga sing nomor terakhir niki njaluk napa? Akhirat. Kaitannya diampuni dosa-dosa kita. Gitu. Jadi kalau kita minta, ini juga salah satu ajaran adab dalam berdoa. Kalau minta itu bukan hanya perkara dunia saja. Iya, pinginane iki aja gur donya tok, tapi juga harus apa? Akhirat. Kudu enek permintaan akhirat. Gitu. Harus ada. Ya. Untuk mengimbangi, untuk apa namanya? Karena memang pada awalnya, pada asalnya kita itu memang keinginan kerentek yang paling baik itu ya akhirat. Bukan dunia. Ya, dunia itu sampingan. Ning pengine sampingane akeh, gitu. Ya. Tujuan akhirat, dunia sampingan. Ning pengine napa? Sampingane akeh. Nggih napa mboten? Ya, biasane ngoten nggih. Ya. Sok nek kerja niku nggih ngoten kadang-kadang gajine gur 3 juta ning sampingane 7 juta gitu ya. Sawerane 10 juta. Ya. Tunjangane ratusan juta, insyaallah ya. Ya, pengennya dunia itu, pengen manusia itu begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah akhirat. Maka kalau minta sesuatu, baik terutama kalau kita minta dunia, harus kita barengi dengan permintaan akhirat. Ya, jaluk akhirat tok bagus. Ya, jaluk dunia harus dibarengi dengan akhirat. Jangan hanya dunia saja. Itulah yang diminta oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman ya,
alaihissalam, beliau minta Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak seorang pun memilikinya setelahku. Ya. Jadi minta diampuni, kemudian minta dunia. Kalau ini kebalikannya, minta dunia dulu baru minta diampuni. Begitu ya. Jadi adab dalam berdoa, kalau kita minta sesuatu kepada Allah harus dibarengi dengan permintaan akhirat, tentang nasib kita di akhirat. Ya Allah, misalnya suatu ketika gini, di tengah jalan gitu, kita ngelihat sesuatu yang indah, yang bagus, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat rezeki dari bisa beli mobil itu, ya. Tapi dibarengi lagi dengan dan berkahilah, dibarengi lagi Pak, dan ampunilah kami. Jadi itu salah satu adab dalam berdoa. Minta apa saja, doa apa saja dari dunia harus dibarengi dengan permintaan akhirat. Ya, bahkan akhirat lebih penting daripada dunia kan gitu ya asalnya. Ini satu doa pagi hari ini kita bahas. Mudah-mudahan doa ini bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama, nggih. Mudah-mudahan sekali baca, dua kali baca hafal. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang banter kita dereng sarapan sedaya niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana, tambah meleret ya sesuai ya, wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana faghfir lana ya arhamar rahimin. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita kalaupun nggak dikabulkan semuanya, salah satunya ada yang dikabulkan, ya kita mengaminkan, kita jadi dikabulkan semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di pagi hari ini dan juga memberkahi kita di sisa umur dan hidup kita di dunia ini, dan juga memberkahi anak-anak kita, harta kita, ya apa yang kita miliki di dunia ini menjadi keberkahan bagi kita di dunia maupun nanti di akhirat. Aku qouli hadza wa wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.